kita mendapat kunjungan daripada tim penyerap gabah petani, tim serap gabah petani, terdiri dari satu person dari Mabes ABRI Jakarta, kemudian dari Komando Distrik Militer Indramayu, komandan yang datang, Komandan Kodim, kemudian dari Wa apa Bulog tadi? Bukan Waka ini, Waseksi, sudah wakil seksi lagi, bukan Waka, Bulog Indramayu. Tujuannya sergap. Jadi Az-Zaitun hari ini disergap. Sergap Az-Zaitun. Serap gabah petani Az-Zaitun. Jadi terjemahan daripada sergap hari ini manusiawi. Yang datang tentara, misinya sergap, tapi singkatan daripada serap gabah petani Az-Zaitun. Jadi kalau wartawan ini ada dan ingin dibaca oleh khalayak ramai, tulis besar-besar. Dandim bersama seorang kolonel dari Mabes ABRI sergap Az-Zaitun. Tulis itu, rame itu. Nah, ini ada wartawan nggak? Bikin judul yang seperti itu. Pasti laku. Kenapa? Dandim dan seorang kolonel sergap Az-Zaitun. Nah, baru terjemahkan. Pelan-pelan terjemahkannya. Orang akan membaca, oh zaitun disergap. Wow, begitu semangat. Sergap artinya serap gabah petani Az-Zaitun. Dibanting itu korannya. Tapi sudah membeli. Ya wartawan, kalau ada harus cermat. Buat judul seperti itu. Sebagai pembukaan, kita surplus padi. Saya telah berjanji tidak akan dijual ke tengkulak. Karena tengkulak adalah kapitalis. Membeli semurah-murahnya, menjual setinggi-tingginya. Yang makan belum tentu orang Indramayu. Nah, sekarang kita jual ke Bulog Indramayu. Harganya memang kalah kalau dibandingkan dengan kapitalis. Harganya 7.300 beras. Itu pun di dalam cerita di meja tadi diminta ongkos kirim saja tidak mau. Tapi untung ada kolonel dan letnan kolonel. Jalan. Nanti kolonel dan letnan kolonel yang mencarikan ongkos. Tepuk tangan. Seorang kolonel dan letnan kolonel ini penentu. Nggak mungkin sudah janji begitu lantas nggak dibayar ongkosnya itu. Pasti dibayar. Udah senyum-senyum saja Pak Kolonel kita ini. Pasti gitu. Dan tim kita juga begitu. Jadi kita terima bersih 7.300. Berapa yang kita jual? Tidak banyak. Ukuran gabah 1.000 ton. Tidak banyak.
Mengapa? Karena keperluan di Indramayu ini 150.000 ton. Kita hanya punya 1.000 ton nyumbang. Tapi menurut Pak Dandim dan Pak Kolonel dari Mabes ini sejarah. Baru kali ini sekali duduk dapat 1.000 ton. Nah, sejarah ya. Memang saya suka sejarah. Lebih baik mengukir sejarah daripada diukir oleh sejarah. Nah, ini sedang mengukir sejarah. Sejarah harus kita yang mengukir. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Mengukir sejarah. Kalau diukir oleh sejarah, hancur lebur. Itu diukir oleh sejarah. Kalau mengukir sejarah, serahkan, walaupun hanya 1.000 ton. Namun, kalau nanti panenan ini mendukung, bukan gabah yang 1.000, tapi beras, mudah-mudahan. Beras yang kita jual, bukan beras yang jemurannya kurang kering. Kita punya beras, paling sedikit kadar airnya 13. Paling tinggi kadar airnya 12. Jadi antara 12, 13. Yang 14 kita makan sendiri. Setelah ini nanti, doa kita, mudah-mudahan setelah Bulog membeli beras dan membeli gabah cukup banyak, rakyat Indramayu sudah tidak makan raskin lagi. Terbesar konsumen beras raskin di Indramayu. Ironis kan? Ironis. Nah, kita mulai sejak bulan Juli menjelang umur 71, mulai membangun stansa 2 dan selanjutnya stansa 3. Tahun depan mudah-mudahan lebih dari 1.000. Kita tingkatkan semangat. Dan supaya diketahui oleh bapak-bapak bahwa yang bekerja memeras keringat petani Indramayu yang ada di Gantar, ada di Kroya, ada di Losarang dan sekitarnya, masuk kemari bekerja sama dengan Az-Zaitun, membuat perjanjian kerja, disahkan oleh notaris, diberi modal oleh yayasan, kemudian setelah panen modal diambil tanpa dikenakan bunga, kemudian hasilnya dibagi 2. Sepertinya sudah banyak yang mengatakan, saya cukup makan, cukup pakai dengan hasil bertani ini. Ya, mula-mula sandang, pangan, sandang. Kemudian sudah mulai mempunyai traktor mesin, sudah mempunyai penggilingan perontok padi, sudah punya sedot air mesin, karena di sini tidak beririgasi. Tempat kita ini tempat yang terisolir, dekat kepada dinas pertanian, tapi jauh daripada tinjauan bagian pertanian kabupaten. Jadi adanya dinas pertanian kabupaten bagi masyarakat yang menggarap sawah di sini, di Az-Zaitun ini, persis dekat-dekat anak pisang. Anak pisang itu dekat, tapi tidak pernah tegur sapa. Anak pisang itu dekat, tapi tidak pernah tegur sapa. Kalau tidak ada Pak Kolonel dan Pak Dandim, nggak datang. Ini pun yang datang, yang mana Pak Dinas Pertanian itu? Kepalanya atau wakilnya, Pak? Wakil, kepalanya nggak sempat. Padahal yang datang dari Mabes dan dari Dandim, mestinya di atas kepala yang datang ke sini. Alhamdulillah. Bulog juga begitu.
Yang datang bukan kak, sek, jadi jauh, di bawah dan sek, atau di bawah dan ramil, gitu kan? Ya bagus. Nah ini menandakan kurang perhatian pada potensi bangsanya sendiri yang punya hasil beras. Supaya diketahui anak-anakku, pangan yang diimport oleh pemerintah hari ini 29 item bahan pangan. Dari beras sampai garam. Anehnya, garam itu mengimport dari Inggris, dari Australia. Mari kita bertekad untuk Indonesia Raya. Jangan lama-lama, supaya kita bisa memproduk sebanyak-banyaknya. Jangan pikir impor ekspor, tapi memberi makan seluruh dunia. Jadi maknanya bukan ekspor, memberi makan. Dan kita bisa. Sebentar lagi produk kita akan mencapai 10 ton per hektar beras per hektar. Bentar lagi. Penelitian sedang naik. Bibit kita tidak percaya, kecuali buatan kita sendiri, tahu silsilahnya. Kalau beli di warung, tidak tahu silsilahnya. Entah padi apa yang dijual. Merek saja. Nah ini sebagai pembukaan. Intinya, kita serahkan pada Pak Mabes, Kolonel, dan Pak Dandim, Letnan Kolonel. Dua-duanya ini penentu pertahanan nasional. Kolonel dan Letkol. Jenderal itu tinggal teken. Buktinya, yang cari beras padi Kolonel. Silakan, yang mana yang dulu Pak? Pak Dandim atau Pak dari Mabes? Nah, dari Mabes dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan Bapak Syekh dan pengurus yayasan serta pembina Yayasan Al Zaitun. Yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik saya, generasi muda penerus harapan bangsa. Tadi sudah dibuka oleh Bapak Syekh bahwa tugas saya ke sini adalah melakukan serap gabah petani dengan tujuan membuat ketahanan pangan di tingkat nasional. Tim ini ada 7 tim di 7 provinsi yang menjadi lumbung padi nasional. Lampung, Palembang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat. Dan saya salah satu dari tim Jawa Barat. Jadi dilaporkan oleh Dan Ramil Haurgelis bahwa di sini ada potensi yang bisa diserap mendukung ketahanan pangan nasional, dan kami baru tahu juga hari ini, mungkin termasuk di Stan Kabupaten, begitu pula Bulog Kabupaten. Maka kita tadi pagi dengan kesepakatan dengan Dandim untuk segera ke sini untuk mengeksploitasi dan mengoptimalkan kemampuan yang ada di sini. Kemudian kami informasikan juga kepada Bapak Syekh bahwa kalau memang ada di sini kelompok tani yang bekerja, maka pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional itu memberikan tenaga, memberikan bibit, memberikan
pupuk, dan memberikan alat mesin pertanian. Itu sudah dilakukan di seluruh provinsi dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa di sini belum? Poktannya belum dimasukkan ke dalam laporan. Maka nanti kami titipkan kepada Distan Kabupaten Indramayu agar memasukkan itu, sehingga apa yang diberikan kepada oleh pemerintah sama juga yang bisa diberikan kepada kekuatan yang ada di sini. Mungkin itu kalau kita semua sadar bahwa pemerintah juga tidak meminta bagian panennya seluruhnya, karena kalau keseluruhannya diambil diserap ke Bulog, Bulog juga tidak mampu, Pak. Jadi kekuatan gudang Bulog itu juga tidak mampu menampung seluruh panennya yang ada. Tapi kita berharap apabila gudang Bulog yang ada sekarang sudah terpenuhi, maka ketahanan pangan nasional dapat tercapai. Di sana intinya. Dan sampai saat ini gudang Bulog belum terpenuhi. Oleh karena itulah kami datang ke sini untuk mencari serapan gabah tersebut. Mungkin itu yang saya sampaikan secara nasional, nanti untuk per daerah dan kabupaten dilanjutkan oleh Komandan Kodim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Bapak Syekh, yang saya hormati tim Sergap dari Mabes Angkatan Darat, Kolonel Jimmy Ginting, kemudian Dan Ramil, Haurgelis, Kadistan atau yang mewakili Wakabulog, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Al Zaitun yang saya banggakan. Pada kesempatan ini marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya kita hari ini dipertemukan dalam tali silaturahmi, sehingga saya beserta rekan-rekan bisa berjumpa dan bersilaturahmi di tempat yang mulia ini. Pada kesempatan ini, karena saya baru 5 bulan menjabat sebagai Komandan Kodim 0616 Indramayu, mungkin tak ada salahnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Beni Febrianto, pangkat Letnan Kolonel Arhanud. Saya lulusan Akademi Militer tahun 98. Dan saya berdinas di sini sejak tanggal 25 Januari 2016. Sebelumnya saya berdinas di Bandung, sebelumnya lagi di Ambon, sebelumnya di Jakarta, dan seterusnya. Pada kesempatan ini kami bersama tim Sergap melaksanakan tugas untuk melakukan penyerapan gabah petani. Ini berawal dan berdasar dari adanya kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan TNI Angkatan Darat. Karena ke depan, menurut info yang kami dapatkan dari Bapak Panglima TNI, bahwasanya 20-30 tahun ke depan, yang saat ini kalau yang menjadi sumber konflik adalah bahan bakar, namun 20 ataupun 30 tahun ke depan, yang menjadi perebutan adalah bahan pangan dan air bersih. Bahan pangan dan air bersih itu 20-30 tahun ke depan itu akan banyak berada di wilayah Khatulistiwa, dan salah satunya adalah Indonesia. Dan saat nanti itu terjadi, maka adik-adik yang ada di hadapan saya inilah yang akan menjaga dan mengawal negara ini agar kita tetap berdaulat. Mungkin 20 ataupun 30 tahun ke depan, Bapak Syekh atau mungkin saya juga sudah tidak tahu ada di mana. Untuk itu dari saat ini kita perlu mengawal kedaulatan pangan yang menjadi program Bapak Presiden
dan tentunya menggandeng TNI Angkatan Darat mulai dari penanaman, pemupukan, panen sampai dengan serapan gabah, sehingga kita bisa menjamin bahwasanya seluruh warga negara Indonesia ini terjamin pangannya, tidak terjamin dari impor dari luar negeri. Dan ketika saya masuk melihat wajah pondok pesantren ini, saya merinding tadi, Pak. Ada pondok pesantren yang begitu luas dan bisa mandiri di sini, mempunyai pengering, bisa mengkoordinir petani, dan ini harus kita sentuh. Harus ada bantuan, karena sudah banyak, Pak, bantuan dari Kementerian Pertanian, baik itu alat mesin pertanian, baik itu pupuk, kemudian sampai dikawal oleh Angkatan Darat, dan ini harus menjadi bagian sehingga kita bisa bersama-sama mensukseskan program pemerintah. Tentunya program ini dibuat untuk kemaslahatan warga negara Indonesia. Ke depan saya tentunya akan, insya Allah, Pak, sering-sering silaturahmi ke sini. Mungkin tidak dalam rangka serapan gabah, mungkin dalam rangka menghadiri undangan taklim, ataupun yasinan, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga terjalin silaturahmi yang baik antar warga Indramayu, baik yang ada di kota Indramayu, ataupun di Losarang, ataupun di Kroya, Gabus Wetan, Gantar, dan seterusnya. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik untuk kita membangun kerjasama, dan dengan adanya kunjungan kita ini, Bulog di stand kabupaten bisa meningkatkan kerjasama dan memberikan bantuan-bantuan, Pak, bantuan-bantuan pemerintah, sehingga ke depan mudah-mudahan produksi padi ataupun gabah ataupun kualitas padi lainnya bisa meningkat yang ada di wilayah Gantar umumnya dan Al Zaitun khususnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Sergap sudah menyampaikan pesan-pesannya. Tinggal kepada penanggung jawab Istana Beras, setelah diadakan perjanjian pelepasan beras kepada Bulog dari petani Az-Zaitun atau dari Az-Zaitun kepada Bulog, seketika itu juga mesin harus digerakkan. Kalau 1000 ton, satu hari kita bisa menggiling 50 ton, berarti 20 hari. Siapa penanggung jawab? Nah, berdiri. 1000 ton, satu hari, berapa tadi? 50 ton, berarti 20 hari. Kalau satu hari 25 ton, berarti 40 hari. Pilih yang tepat waktunya. Kita persiapkan 1000 ton gabah terlebih dahulu. Dapat berapa ton beras? Kalau panenan kita yang sekarang ini mendukung, kita tambah lagi menjadi 1000 ton beras. Mulai dirancang ya, duduk. Jadi mudah-mudahan di bulan Agustus itu sudah selesai, mudah-mudahan, dan mudah-mudahan segalanya lancar, khususnya keuangannya. Jangan ada yang ditunda walaupun semenit, ya, walaupun semenit, karena kita akan kirim, turun, bayar. Yang bagian bayar kan Bulog kan. Ya, Pak Dandim ini paling-paling kalau kurang ongkos jalan, nah, yang menangani Pak Dandim dan Pak Siregar, Pak Ginting, ya. Karena tadi yang janji Pak Dandim dan Pak Ginting, walaupun nanti kepada kepala Bulognya, karena ini wakilnya jadi kurang berani. Semuanya setiap jadi wakil kurang berani. Nah,
Untung yang datang sini komandan dan komandan. Makan para tamu kita di tempat tadi Al-Islah. Kemudian para petani di restoran Az-Zaitun. Kalau itu restoran tamu, Anda bukan tamu lagi. Masuk ke restoran Az-Zaitun, alias kantin Az-Zaitun. Karena bukan tamu ya. Di situ wisma tamu, maka tamu-tamu makannya di sana. Setelah itu, sekarang pukul berapa? Pukul 1. Pukul 2, semua petani berkumpul di Masyikhah, tempat Syekh. Akan mendengarkan wejangan-wejangan dari Pak Kolonel dan dari Pak Dandim. Juga nanti dari pertanian, juga dari Bulog, dan semua silahkan memberi wejangan. Kemudian pada ketua atau koordinator P3KPI, Pak Is, itu koordinatornya, itu sudah mendengar tadi, ada instruksi, ada bantuan A, B, C, D, sergap. Nah, kita hari ini disergap, kita akan nyergap apa bantuannya. Nah, karena kita tidak pernah minta bantuan, tapi kalau sudah mendengar, kita sergap. Nah, saling sergap namanya. Ya, sergap gabah petani. Kalau ini sergap itu serap gabungan bantuan dari pertanian. Nah, sergap juga, saling sergap. Nah, ini seluas-luasnya diberi waktu. Dan nanti kalau ingin mengenal kampus Az-Zaitun setelah acara di Masyikhah, dari jam 2 ada waktu sampai 1 jam, baru kita keliling-keliling. Ruangkan waktu, jangan sampai sudah di sini ingin buru-buru pulang. Pak Kolonel nanti nggak dikasih gabah lagi nanti, ya. Jadi imbalan gabahnya, tambahannya, kalau Pak Kolonel dan Pak Letnan Kolonel dan pertanian dan lain-lain cenjem tentrem di sini. Habis makan ngasih ceramah, habis ngasih ceramah minum kopi nanti. Tapi kopi di sini kopi murni, tidak ada gula, tidak ada susu. Nah, supaya seger. Nah, ini saja. Dan mari kita sudahi dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.